Pagi ini kita akan membahas topik gangguan jiwa ringan yang kompetensinya harus 4 ya. Apa judulnya? Gangguan somatoform. Ya, sudah punya bahannya semua? Sudah dibaca? Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Mudah-mudahan kuliah daring ini bisa diterima dan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk bekal para calon dokter ini ketika nanti berkarya dan berprofesi sebagai dokter yang baik. Somatoform disorder atau gangguan somatoform adalah gangguan jiwa ringan yang sangat banyak kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin di antara kita pun pernah mengalaminya meskipun tidak dalam konteks yang lengkap. Mengapa kita harus belajar ini? Karena setiap dokter harus mempunyai kompetensi 4A ya pada gangguan somatoform ini, yaitu bisa mendiagnosis, bisa melakukan penata laksanaan secara mandiri, dan bisa melakukan terapi minimal pada awal. Somatoform sendiri berasal dari bahasa Yunani soma yang berarti tubuh. Seseorang dengan keluhan fisik atau keluhan pada somanya namun tidak ditemukan adanya penyebab fisik, itu disebut gangguan somatoform, seperti sakitnya di fisiknya. Penyakit ini merupakan interaksi dari pikiran, tubuh, di mana cara mempengaruhinya belum diketahui. Ada teori yang menyebutkan bahwa otak mengirim sinyal kepada kesadaran pasien sehingga menunjukkan gejala-gejala fisik pada atau pada tubuh. Ya. Teori yang lain menyebutkan bahwa adanya perubahan neurokimia, perubahan neurofisiologi, dan neuroimunologi akan mempengaruhi mekanisme otak yang mempengaruhi jiwa. Konsep tersebut mengatakan bahwa gejala fisik merefleksikan faktor psikologis atau konflik. Arti kata, dia ada konflik psikis, misal dengan teman, dengan pacar. Tapi yang timbul adalah gejala pusing, gejala tegang pada leher, kadang-kadang mules, dispepsi, perutnya sakit, atau epigastric pain, atau keluhan fisik yang lain. Penyebab dari gangguan somatoform bisa disebabkan bisa dijelaskan dengan konsep biopsikososial, ya, di mana teori ini merupakan proses yang kompleks dari kerentanan biologi, yaitu peningkatan sensitivitas nyeri, kemudian pengalaman traumatik di masa lalu, pernah diperkosa, pernah ada kekerasan, ya. Kemudian
Faktor yang lain adalah proses belajar atau perhatian yang didapat pada waktu sakit, ya. Hal tersebut membentuk suatu pola karakteristik dengan fokus somatik dan adanya kesulitan dalam mengekspresikan emosi secara alexitemia. Gangguan ini dimasukkan dalam frame budaya atau sosial yang mendevaluasi dan menstigmatisasi penderitaan psikologis dibandingkan dengan fisiknya. Hal ini distimulir oleh komorbiditas gangguan jiwa yang lain, ataukah peristiwa kehidupan yang berat dan secondary gain, tujuan yang lain supaya dia selamat, tidak kena hukuman, ya. Ada tujuan yang lain. Menurut PPDGJ 3 dan menurut DSM-4 revisi, kita akan melihat gangguan somatis, gangguan somatisasi, gangguan somatoform dari dua sumber ini. Ya. Dalam PPDGJ 3, gangguan somatoform masuk. Sebentar. Ya, Mas. Halo. Halo. Udah sampai, ini ada yang keluar, ya. Maaf. Dari DSM 3, DSM 4, ya. Ada beberapa kelompok yang masuk gangguan somatoform, ya. Ini gangguan somatisasi, gangguan somatoform yang tidak didiferensiasi, ada nyeri dan hipokondriasis. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan kriteria diagnosis masing-masingnya. Gangguan somatoform di terapi dengan dua macam, ya, farmakoterapi dan psikoterapi. Ya, kalau farmakoterapi ini biasanya diberikan antidepresan. Untuk penghilang nyeri dipilih antidepresan golongan trisiklik, ya. Kalau psikoterapi menurut penelitian, maka psikoterapi ini akan memberikan efek terapi yang sangat bagus daripada hanya diberikan farmakoterapi. Nah, ini gangguan somatisasi menurut DSM, ya, DSM 4. Lebih banyak didapatkan pada wanita, dimulai pada saat remaja, biasanya sebelum usia 30 tahun. Ya. Mengeluh berulang-ulang, tetapi tidak dapat dijelaskan oleh penyebab fisik apapun. Kalau diperiksa misalnya berdebar-debar, sesak nafas, kalau kita periksa ECG, periksa laborat, semuanya normal. Ya. Simptom harus bertahan selama beberapa tahun sehingga menyebabkan penderita ini shopping dokter. Ke dokter A belum sembuh, ke dokter B tidak puas, pindah dokter C. Namanya belanja dokter, ya. Dokter shopping. Biasanya mengalami hendaya yang berarti dalam memenuhi peran sosial atau pekerjaan. Ada hendaya fungsi peran dan fungsi sosial. Keluhan-keluhannya akan tampak meragukan atau dibesar-besarkan dan sering menerima perawatan medis, sering dirawat, kemudian dikonsulkan ke spesialis jantung, dikonsulkan ke spesialis saraf, ya.
tetapi semuanya menunjukkan bahwa tidak ada kelainan fisik. Pada usia-usia ini kita harus perlu beberapa lama untuk menyembuhkan, di mana terapi yang dicari atau gangguan yang bermakna ini setelah semuanya dinyatakan normal, kita kelola bahwa dia memang menderita gangguan somatisasi. Ya. Kriteria ini harus ditemukan dengan gejala individual yang terjadi pada sembarang waktu selama perjalanan gangguan. 4 gejala nyeri, 2 gejala gastrointestinal, 1 gejala seksual, dan 1 gejala pseudoneuralgia. Ya. Diagnosisnya dalam DSM-4 ya, ada 4 tempat atau fungsi yang berlainan. Misalnya ada sistem di kepala, gastrointestinal, neurologis ya. Kemudian ada di dada, ada kelainan di rektum dan selanjutnya. Ya. Kemudian 2 gejala gastrointestinal, misalnya diare, kembung, muntah ya. Kemudian yang ketiga ada gejala seksual, misalnya gangguan ejakulasi, kemudian tidak mens berbulan-bulan ya, padahal secara obstetrikes tidak ada kelainan. Yang keempat ada pseudoneurologi. Setidaknya ada 1 gejala. Gambaran klinisnya gangguan somatisasi, banyak keluhan somatis, riwayat medis yang rumit dan panjang ya. Sakitnya semua, sakitnya dirasakan di dada, di perut, di kepala ya. Keluhannya dramatis ya, melibatkan emosi yang tampak nyata dan berlebihan. Bingung dengan urutan waktu dan tidak dapat membedakan gejala saat ini dengan yang lalu. Pasien tidak mandiri. Selalu egosentris, hanya memikir diri sendiri. Haus akan pemujaan dan manipulatif. Dia maunya dilayani, dikelola, diberi perhatian penuh ya. Kemudian ada kadang-kadang ancaman bunuh diri, tapi bunuh dirinya yang sesungguhnya itu tidak ada. Jadi supaya mendapatkan perhatian saja. Kemudian riwayat medisnya berbelit-belit, samar, tidak pasti, tidak konsisten, dan kacau. Ya, ini gejala sesuai dengan DSM-4. Diagnosis bandingnya tentunya harus disingkirkan dulu gangguan psikiatri, kemudian gangguan medisnya itu tidak spesifik ya. Gangguan medis yang sering mirip dengan gangguan somatisasi atau salah satu gangguan somatoform adalah ini ya. Ada SLE, ada infeksi sistemik yang kronik ya, ada AIDS ya. Nah, ini biasanya dibedakan dengan gangguan somatisasi, gangguan panik, somatoform yang hipokondrik, dan gangguan konversi. Ya. Komorbidnya biasanya gangguan psikiatri yang lain, apakah itu cemas, ataukah psikosis yang
sudah mulai ringan sehingga didominasi dengan gangguan somatis. Kemudian perjalanan gangguan somatis dan prognosisnya. Biasanya kronis sering membuat tidak berdaya. Bisa berbulan-bulan terbaring di tempat tidur ya. Justru ini psikoterapi sangat menentukan untuk penyembuhan gangguan somatik ya. Sering terdapat hubungan antara periode meningkatnya stres dan memberatnya penyakit. Jadi kalau ada stres yang lebih berat, maka akan kambuh sakitnya, akan lebih berat sakitnya. Terapinya kunjungan dengan interval 1 bulan, singkat, pemeriksaan fisik parsial, akan memberikan respon terhadap keluhan somatik yang baru. Jadi kalau ini cara terapinya seperti itu, justru akan sakit di tempat lain ya. Tidak usah, kalau kita yakin, tidak usah melakukan tindakan laboratorium diagnostik yang berlebihan yang selalu dituntut oleh pasien ya. Lebih baik mendengarkan keluhan psikisnya. Jadi kalau kita bisa mengurai, maka ini akan menyelesaikan masalah. Sebagai dokter umum di layanan primer, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran pasien terhadap adanya gejala psikologis. Kenapa sampai pasien bertemu dengan kalian ya? Jadi kenapa? Latar belakang psikologisnya kita harus bisa mengungkap dengan jeli dan telaten ya. Ini psikoterapi meskipun singkat akan bisa menghemat biaya pelayanan kesehatan sampai 50% ya. Jadi tidak usah periksa lab, obatnya tidak usah macam-macam ya. Hipertensi, DM, semua padahal naiknya sedikit-sedikit katakan ya. Kemudian psikofarmakologi dan psikoterapi pada gangguan somatisasi akan menyelesaikan atau menyembuhkan sekaligus dengan gangguan yang diderita oleh pasien tersebut. Pemberian farmakologi memang farmakoterapi sangat diawasi karena pasien dengan somatisasi tidak dapat dipercaya dan tidak teratur dalam minum obatnya. Nih seterusnya tadi sudah ya. Kalau gangguan konversi itu prevalensinya beragam dari 1 orang dalam 10.000 sampai 1 orang dalam 200 ya. Gangguan konversi atau sering kita sebut konversi istri, ini sering kita dapati kalau kita lagi dinas di UGD, tiba-tiba ada buruh pabrik, banyak wanita itu, tiba-tiba pingsan di tempat kerja ya. Gangguan konversi ini bisa kita titeni coro Jawani ya, kita tandai kalau dia kejang, terus kejangnya bisa kelihatan gerakan tangan saya enggak? Bisa dok. Bisa ya. Jadi kejang itu dia begini, kemudian matanya berkedip-kedip. Kalau dia pingsan kan tidak seperti itu. Ya, ini khas pada konversi histeri ya. Terdapat satu gejala neurologi, misalnya tiba-tiba buta, tiba-tiba lumpuh ya, tiba-tiba kejang ya. Biasanya terjadi pada kondisi konflik atau kondisi stressful, penuh dengan tekanan. Di pabrik dia meleng, dimarahi mandor ya, itu yang sering terjadi ya. Simptom tersebut tidak dibuat dengan sengaja ya. Ini biasanya ada secondary gain. Gangguan konversi ini
menunjukkan fenomena label indifference, ketidakpedulian tapi yang indah, ya, menggambarkan kurangnya perhatian terhadap simptom-simptom yang ada pada dirinya. Jadi tiba-tiba pingsan, tapi kalau ditanya nanti gejalanya bisa bermacam-macam. Ya. Contoh lain pada tentara yang tiba-tiba lumpuh pada saat pertempuran karena dia tidak mau maju bertempur, ya. Setelah diperiksa tidak ada kelumpuhan kaki, ya, tidak ada heparese atau paraparese, hemiparese atau plegi. Beberapa simptom yang muncul bisa lumpuh, kejang, tidak terkoordinasi, misalnya tangan kanan dan kanan kiri, hanya bisa melihat seperti teropong, tunnel vision, ya. Kemudian tidak bisa mendengar atau salah satu aja telinganya tiba-tiba tuli, tidak bisa membaui atau kehilangan rasa pada anggota badan atau hipestesi, anestesi. Komorbiditasnya dengan gangguan neurologi atau gangguan jiwa yang lain, ada juga gangguan kepribadian yang mirip pada gangguan konversi histeri, ya. Misalnya gangguan kepribadian histrionik, gangguan kepribadian dependen. Masih ingat enggak? Sudah dapat belum ini gangguan kepribadian? Atau Bu Supri ya nanti yang ngajar, ya? Iya. Panggilkan kakak Bi. Nanti tak kamera sebentar. Kamera. Udah itu. Save, stop sharing. Lagi stop sharing. Udah. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Dokter izin bertanya. Ini ada yang mau tanya, silakan. Mau nanya. Oh ya, terima kasih dokter. Saya Ezer, izin bertanya dok. Mungkin ini belum dijelasin sama dokter atau emang bukan level kompetensi. Jadi tadi dokter ada menyinggung soal kayak pasien itu ngerasa sakit, padahal dia tuh nggak sakit gitu loh dok. Jadi kan aku pernah dengar sama baca di buku namanya Phantom Syndrome dok. Kalau misalnya Phantom Syndrome tuh yang misalnya pasien ini habis diamputasi, terus dia tuh masih ngerasa dia ngerasain tangannya sakit gitu, padahal tangannya udah nggak ada gitu dok. Bisa tolong dijelasin nggak dok? Apa ada hubungannya gitu dok? Terima kasih dok. Ya. Terima kasih. Disebutkan gangguan somatisasi, tangannya diamputasi itu masuk ke dalam kehidupan stressful, ya. Jadi kalau kita ikuti satu-satu etiologi itu bisa muncul karena siapa sih orang yang tidak sangat sedih kalau tangannya sampai diamputasi. Nah, itu kita harus bisa meyakinkan yang namanya psikoterapi tadi bahwa sebetulnya itu sudah tidak sakit lagi, tapi bermacam-macam keluhan. Nah, masukkah dia ke dalam somatisasi atau tidak? Tentunya itu kita klopkan dengan kriteria diagnosis. Ada berapa keluhan, gitu ya. Kalau keluhannya lebih kepada sedih, depresi, tidak semangat, tentunya diagnosenya beda. Bisa dimengerti? Bisa dok, terima kasih dok. Bisa, ya. Ya. Yang lain? Belum ya, kita lanjutkan. Aduh, Ibu masih perlu operator. Kakak. Atau masing-masing ini kalau daring ini melihat
ke layar itu materinya di situ, di layarnya, enggak? Kalau saya tahu, ini materi ini ganti, iya caranya mau. Oh lagi mundur ke gue, terus ini, share, ya. Nanti. Ya. Kita lanjut ya. Ya. Oh, ini sudah gangguan konversi sudah tadi ya. Belum. Oh ya, aku Ini beberapa teori tentang penyebab gangguan konversi. Menurut teori pembelajaran, maka gangguan konversi terdiri dari gejala di mana perilaku yang dipelajari secara klasik, Mas Habib, bagaimana gejalanya, gejala penyakit, dan bagaimana cara beradaptasi dengan situasi yang tidak memungkinkan ya. Ada faktor biologis. Nah, ini diagnosisnya. Tadi kok kembali ke sini lagi ya. Gejalanya bukan dibuat-buat. Jadi tiba-tiba dia kalau maling ngering itu pura-pura. Jadi misalnya pura-pura dia terganggu jiwanya supaya dia tidak dihukum ya. Gangguan konversi menurut DSM-4 terdapat satu simptom yang melibatkan fungsi motorik volunter ya, fungsi sensorik yang menunjukkan adanya gangguan fisik. Faktor psikologis berhubungan dengan gangguan konversinya. Simptom fisik tidak disengaja dan tidak memiliki tujuan tertentu. Yang memiliki tujuan tertentu namanya maling ngering ya. Simptom bukan bagian dari ritual budaya dan menyebabkan distres emosional serta hendaya. Simptom tidak terbatas pada keluhan nyeri atau masalah pada fungsi seksual, juga tidak dapat disebabkan oleh gangguan mental yang lain. Ini keuntungan primernya mempertahankan konflik internal di luar kesadaran ya. Keuntungan sekundernya mendapat izin untuk tidak melakukan kewajiban, misalnya bertempur maju perang ya karena dia lumpuh ya. Keuntungan yang lain karena sakit mendapatkan dukungan dan bantuan ya. Mengendalikan perilaku seseorang. Nah, ini label indifference, perilaku ketidakpedulian pasien yang tidak sesuai dengan gejala. Diagnosis sebandingnya diulang lagi ya. Misalnya miastenia gravis, lupus erythematosus ya. Bedanya maling ngering dan gangguan konversi adalah kalau maling ngering dibuat-buat dan setelah selesai gejalanya akan hilang dalam kendali yang sadar dan volunteer. Tapi kalau gangguan konversi tidak ya. Riwayat maling ngering ini sangat tidak konsisten dan bersifat kontradiktif ya. Menipu, dia melakukan secara sadar menipu untuk mendapatkan secondary gain. Ini
Prognosisnya 90 sampai 100% membaik dalam beberapa hari. Jadi kalau pingsan di tempat kerja tiba-tiba 1-2 hari yang ke depan sudah baik lagi dan bisa bekerja ya. Prognosis baik bila awitannya mendadak, stresornya mudah diidentifikasi, penyesuaian pramorbid yang baik, tidak ada gangguan medis ataupun psikiatri, tidak sedang menjalani proses hukum ya. Ini gangguan konversi prognosisnya akan baik. Apabila gangguan konversinya itu berlangsung lama, prognosisnya menjadi buruk. Gangguan konversi dievaluasi lengkap secara neurologis dan medis, kalau perlu dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang teliti. Ya, disebutkan lagi perbaikannya spontan, farmakoterapinya dengan lorazepam ya, ini masa relaksan ya, amobarbita, lorazepam, apabila pasiennya baru saja mengalami peristiwa yang traumatik. Psikoterapi atau terapi perilaku suportif untuk memperbaiki gejala dan tilikan, diberikan hipnoterapi, kemudian diberikan ansiolitik atau latihan relaksasi secara rutin akan lebih efektif dan menyembuhkan gangguan konversi. Semakin lama durasi penyakitnya, semakin banyak mengalami regresi, maka semakin sulit pemberian terapinya. Ya. Sekarang gangguan nyeri, ini termasuk gangguan nyeri yang masuk kelompok somatoform disorder ya, menurut DSM-4 ya. Gangguan nyeri prevalensinya belum diketahui pasti. Nyeri yang persisten dipercaya berhubungan dengan faktor psikologis. Gangguan nyeri ini diderita pada satu atau lebih tempat. Tidak sepenuhnya disebabkan kondisi medis atau neurologis non psikiatrik. Bisa juga pos amputasi tangan yang tadi juga ada keluhan nyeri lah. Kalau ada nyeri, kemudian ada keluhan yang lain, bisa masuk juga ke dalam gangguan somatoform ya. Kemudian jenis nyerinya bermacam-macam, nyeri punggung, nyeri kepala, nyeri panggul ya. Bisa dialami pasca trauma psikis terutama, neuropatik, neurologis atau iatrogenik disebabkan tindakan dokter karena pengobatan. Habis kemoterapi ya, habis amputasi. Gangguan ini harus memiliki satu faktor psikologis yang dianggap secara bermakna. Seringkali penderita memiliki riwayat perawatan medis atau bedah yang panjang, ya, mengunjungi banyak dokter atau dokter shopping dan meminta banyak medikasi. Sering mengatakan bahwa nyeri sebagai sumber dari semua kesengsaraannya dan menyangkal adanya permasalahan psikologis. Saya itu memikirkan sakit saya dok, karena nyerinya ini tidak hilang-hilang. Jadi saya tidak ada masalah apa-apa. Lah ini kita harus teliti. Jadi sebetulnya nyeri itu adalah akibat psikologis mereka. Gangguan nyeri ini menyebabkan penderitaan yang bermakna ya. Faktor psikologis sangat penting dalam onset, eksaserbasi,
atau yang menyebabkan penyakit menjadi bertambah parah, atau terus menerusnya rasa nyeri tersebut. Ya. Gejala atau defisit tidak ditimbulkan secara sengaja atau dibuat-buat, berarti seperti pada gangguan buatan atau berpura-pura. Maling ring ya. Terapinya, farmakoterapi bisa dengan golongan trisiklik antidepresan, ya. Contohnya amitriptilin ya. Amitriptilin ini 25 mili. Jadi kalau pada OSCE itu sering beberapa mahasiswa kakak kelasmu sudah bisa menyebutkan, karena di layanan primer atau puskesmas disediakan oleh pemerintah amitriptilin 25 mg satu tablet ya. Pemberiannya dimulai dari 25 mili ya. Psikoterapinya kognitif behavior terapi atau psikoterapi psikodinamik. Ini dikenal dulu ya. Nanti dengan berjalannya waktu kalian koskap bisa ditambahkan belajar psikoterapi ya. Kalau perlu kita kolaborasi dengan profesional dari kesehatan mental. Konsul istilahnya ya. Ya. Berikutnya adalah hipokondriasis. Jadi kita sudah somatisasi nyeri, kemudian konversi histeri, yang keempat hipokondri ya. Hipokondri. Ya. Prevalensinya kalau tadi 2%, ini 1 sampai 5%. Preokupasi terhadap keyakinan bahwa dia mengalami sakit yang serius, misalnya sakit jantung, sakit kanker. Mungkin saya ini kanker otak, Dok. Kalau mikir sedikit saja kepala saya sakit ya. Saya minta CT scan atau MRI, Dok ya. Ini sering terjadi. Rasa sakit, rasa takut yang menetap, walaupun sudah diyakinkan secara medis bahwa ketakutannya itu tidak berdasar. Pada penderita hipokondriasis juga melakukan dokter shopping ya. Tujuannya berharap ada dokter yang kompeten dan simpatik kepada dia dan memperhatikan keluhan mereka, yang mengakui, yang menyetujui bahwa dia sakit otak, sakit kanker otak misalnya ya. Penderita tidak secara sadar berpura-pura akan simptom fisiknya. Nah, pada penderita hipokondri sangat peduli pada simptom yang muncul. Jadi semakin takut yang luar biasa efek dari keluhan tersebut. Individu menjadi sangat peka terhadap perubahan yang ringan dalam sensasi fisik seperti sedikit perubahan dalam detak jantung. Tahikadi sedikit sudah tambah takut, tambah khawatir ya. Kemudian tendensi menginterpretasi sensasi fisik atau nyeri yang kecil menjadi simptom yang luar biasa ya. Biasanya individu ini pada kanak-kanak sering sakit, sering bolos dengan alasan kesehatan, mengalami trauma masa kecil seperti kekerasan fisik atau kekerasan seksual ya. Hipokondri dikaitkan dengan pertahanan melawan rasa bersalah, rasa keburukan alami, ekspresi rendahnya harga diri, tanda kepedulian diri yang berlebihan ya. Nyeri dan penderitaan somatik dengan pertobatan atau penebusan undoing atau hukuman untuk kesalahan di masa lalu, untuk rasa berdosa dan kejahatan seseorang ya. Jadi untuk penebusan, jadi dia sakit karena merasa bersalah di masa lalu. Diagnosis hipokondri biasanya orang tersebut terpaku, memiliki penyakit serius ya. Terpaku menyebabkan distress emosional yang signifikan ya.
takut terhadap suatu penyakit fisik, dan terpaku tidak ada intensitas khayalan. Ya, orang itu mengenali kemungkinan dia takut dan yakin akan penyakit tersebut. Ya, diagnosisnya preokupasi dengan keyakinan yang salah. Berlangsung sedikitnya 6 bulan, tidak memiliki paham dan keyakinan tentang penderitaan dismorfik tubuh, yaitu ada diagnosis sendiri ya, bahwa ada kelainan dalam bentuk tubuhnya. Gejalanya memiliki intensitas distres emosional, mengganggu kemampuan pasien untuk berfungsi secara baik. Pada hipokondri ini tilikannya buruk ya, 1 atau 0 atau 2 ya. Gambaran klinisnya yakin bahwa penyakitnya berat ya, tapi dia tidak berupa paham ya. Hasil lab semua dalam batas normal. Perjalanan penyakit sifatnya ringan, biasanya disertai depresi dan cemas, timbul bersama dengan ansietas dan depresi, sedikitnya 6 bulan, terjadi setelah stres berat ya. Kurang dari 6 bulan, maka masih didiagnosis gangguan somatoform yang tidak tergolongkan. Respon hipokondriknya singkat terhadap stres eksternal, membaik jika stres hilang. Bila kronis, maka itu diperkuat orang dalam sistem sosial pasien, profesional kesehatan. Ya, diagnosis bandingnya AIDS, ya, miastenia gravis, SLE, ya, gangguan neoplastik yang tidak jelas. Perbedaan hipokondri dan somatisasi, kalau hipokondri rasa takutnya terhadap penyakitnya, kalau somatisasi khawatir terhadap banyaknya gejala, mules lah ya, kalau ini terhadap penyakitnya. Mengeluhnya lebih sedikit daripada gejalanya. Kalau somatisasi gejalanya banyak ya, sakit perut, sakit kepala, sakit dada ya. Awitannya kurang dari 30 tahun. Awitan umur kurang spesifik, bisa muda, bisa tua. Pasien laki-laki hipokondrinya laki-laki dan perempuan sama, tapi kalau somatisasi lebih banyak pada perempuan. Hipokondri dibedakan dengan somatoform lain, misalnya dengan konversi, dengan nyeri, dengan gangguan dismorfik tubuh, ya, body dysmorphic disorder. Ini bedanya seperti ini. Ya. Gejala hipokondri bisa terjadi pada gangguan depresi dan gangguan ansietas. Izin minum sebentar ya. Lagi nggak bisa. Boleh terus nih, terus. Jika terpenuhi kriteria hipokondri dan gangguan depresi berat dan gangguan ansietas menyeluruh, bisa disebutkan kedua diagnosis tersebut, kecuali gejala hipokondrinya terjadi selama episode gangguan jiwa lain. Kalau sudah pernah didiagnosis depresi atau cemas, kemudian muncul hipokondri, maka ikut ke diagnosis yang lebih berat ya. Beda hipokondri dengan schizofren dan psikotik lainnya, maka intensitas paham lebih banyak pada gangguan schizofren ya.
Paham somatik pasien schizofren bisa aneh ya, idiosinkratik dan di luar lingkungan budaya. Beda hipokondri dengan gangguan buatan dan adalah gejala fisik dengan maling ngering ya. Kalau hipokondri benar mengalami, tidak dibuat-buat. Kalau maling ngering dibuat-buat dan pura-pura. Ya. Prognosisnya sebagian anak baik di masa remaja akhir dan di masa dewasa awal, kemudian episodik dalam bulan hingga tahun, dipisahkan periode tenang yang sama panjang, hubungannya jelas eksaserbasi gejala hipokondriasis dan stresor. Jadi kalau ada stresor, hubungan waktunya jelas muncul hipokondri. 30-50% pasien hipokondri membaik secara bermakna. Prognosis baik apabila status sosioekonomiknya baik, ya, depresi atau ansietas yang responsif terhadap terapi baik farmako maupun psikoterapi. Kemudian mulainya gejala itu mendadak, kemudian tidak ada gangguan kepribadian atau aksis 2, tidak mengalami keadaan kelainan medis atau kelainan psikiatrik secara bersamaan ya. Terapinya fokus pada pengurangan stres dan edukasi terhadap penyakit kronis. Psikoterapi kelompok ini bermanfaat untuk dukungan sosial dan interaksi sosial sehingga mengurangi cemas. Saya ya begitu, katanya. Saya juga rasanya sama, yaitu akan saling menguatkan. Psikoterapi lain bisa psikoterapi dengan orientasi memperbaiki tilikan individu, terapi perilaku, terapi kognisi, dan hipnoterapi ya. Pemeriksaan secara fisik rutin diyakinkan bahwa pasien akan sehat kondisi fisik maupun kondisi psikologis. Diberikan farmakoterapi bila ditemukan cemas atau depresi. Hipokondriasis sekunder akibat gangguan jiwa primer lain, maka yang ditangani adalah gangguan jiwa primernya ya. Hipokondriasis akibat reaksi situasional singkat, maka pasien dibantu untuk menghadapi stres tanpa dukungan penyakit, maksudnya tidak ada penyakit lain dan memanfaatkan, lebih meningkatkan peran si sakit sebagai solusi masalah. Nah, ini yang terakhir, body dysmorphic disorder. Apakah kamu mempunyai body yang buruk ya? Jadi kalau ngilu, kalau berkaca selalu tampak lebih gemuk ya. Jadi merasa bahwa dia punya bentuk badan yang tidak bagus. Ya. Body dysmorphic disorder prevalensinya belum diketahui, preokupasi terhadap kerusakan fisik imajiner atau dibesar-besarkan. Preokupasi pada keyakinan bahwa orang lain memperhatikan bodinya yang jelek, itu baik itu jerawatan ya atau muka yang kurang glowing, istilahnya sekarang ya, itu termasuk body dysmorphic disorder. Preokupasi menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan atau fungsi penting lainnya. Nah, ini ya
individu terikat pada perilaku kompulsif dalam rangka mengkoreksi kerusakan yang dipersepsikannya, menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memeriksa diri di depan cermin ya, kerut wajah, kemudian pipi yang tidak glowing, kening yang nonong ya. Kemudian mengambil tindakan ekstrim untuk mencoba memperbaiki kerusakan yang dipersepsikan, misalnya operasi plastik, membuang semua cermin di rumahnya agar tidak diingatkan akan cacat yang mencolok dari penampilan mereka. Ya. Prevensinya kecil juga 1-2%. Pada praktek bedah plastik dan dermatologi lebih tinggi, yaitu 3-7%. Prevalensi pada remaja 2,2%, meskipun masih banyak lagi yang belum terdeteksi. Percobaan bunuh diri pada remaja dengan gangguan ini tinggi ya, 21-44%. Dengan adanya risiko bunuh diri, perhatikan komorbiditas dengan gangguan cemas dan depresi. Angka relapse kambuh, jadi kalau sudah langsing ya, nanti sudah PD ketika gangguan somatoformnya ini muncul, dia merasa bahwa dirinya selalu bermasalah lagi, bodinya. Penata laksanaannya lebih diberikan SSRI, jadi daripada trisiklik. Kemudian dosis lebih tinggi daripada depresi. Kalau depresi serotonin selektif serotonin reaktif inhibitor ini sertralin biasanya tabletnya 50 mili, pada depresi dimulai dari 25 mili, kalau somatoform diberikan 50 mili. Lebih lama, long duration of treatment 8 minggu atau 2 bulan atau lebih. Psikoterapi sangat direkomendasi. Kemudian bertemu keluarga, pasangan, atau seseorang yang penting bagi individu dapat menolong untuk memberikan informasi, edukasi, dan support pasien. Ya. Adakah pertanyaan untuk gangguan somatoform? Kita bisa mengingat-ingat bahwasanya di sekitar kita banyak yang mengeluh seperti ini ya. Sudah tidak terlalu gemuk tapi merasa gemuk, terus apa ya, kakak Adi, Dokter mohon izin bertanya, dok. Silakan. Apa perbedaan psikosomatik dengan maaf dokter, ulangi ya. Apa perbedaan gangguan psikosomatik dengan gangguan somatoform ya dok? Terima kasih. Iya. Mirip ya, mirip psikosomatis itu lebih awam ya, kalau awam atau tidak dirinci satu-satu. Jadi kita kembali ke, kalau mendiagnosis, kembali ke kriteria diagnosis menurut PPDGJ 3 dan menurut, kalau tadi kita ungkap DSM ya. Psikosomatis itu kalau kita lihat seperti awam, orang sakit, orang stres, orang gangguan jiwa itu kan stres ya, sebetulnya kan distres secara umum. Jadi secara awam kita lihat psikosomatik ya. Kemudian secara rinci kalau kita lihat dari DSM, kemudian PPDGJ 3 itu skornya sama. Jadi kita masuk ke ini. Kalau secara diagnostik kita kan harus sesuai dengan kode diagnostik ya. Orang stres itu kan bisa depresi, cemas ya. Bisa juga psikosomatis, itu bisa somatisasi, bisa apa tadi? Pain, atau bisa body dysmorphic disorder ya.
Tapi bisa dengar ya. Maksud saya pengen ini tidak bisa ya kalau enaknya kalau langsung. Oh ya. Psikosomatis itu bahasa awam, psikosomatik disorder, atau kita nanti ulang lagi kalau kita lihat di buku blog 13 ya, itu nggak ada toh psikosomatis, nggak ada toh jadi masuk kriteria diagnosis di situ. Perbandingannya sama dengan kalau kita bilang anak ini stres, ya secara umum kan bisa depresi, bisa cemas begitu. Yang jelas psikosomatis kalau kita secara sosial media itu dia sebetulnya sama. Secara prinsip dia tidak sakit secara fisik, sakit fisik yang disebabkan karena psikologis. Ya, jadi kalau seorang dokter harus kompetensinya 4A, somatoform disorder, itu sebetulnya adalah mampu mendeteksi psikosomatis dan menanganinya. Ya. Iya, ada pertanyaan lain? Terima kasih, dokter. Sama-sama. Sembilan 99 ya pesertanya, Azah yang masuk 99 ya nak? Di saya 127. Oh betul, 120 betul. Kalau lihat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang 120 ini mengerti semua ya. Berikutnya minggu depan apa Asa? Aku lupa jadwalnya. Dissociative disorder, dokter. Oh iya, ini juga mirip-mirip nanti kalau kita belajar ya, dissociative disorder. Ya. Masih ada sisa waktu ini, kok bisa cepat. Saya bisa belayu. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Bisa WA juga ke saya. Sehari begini bisa daring berapa mata kuliah? Tiga, dokter, biasanya. 3? Iya. Ini habis ini kuliah pertama apa kuliah kedua? Kuliah kedua, dokter. Oh iya, yang satu nanti setelah zuhur. Setelah zuhur dan setelah asar ada lagi. Berarti ada 4 kali, dokter. 4 kali ya. Selamat berjuang ya, harus lebih rajin ya. Beda kalau tatap muka itu mesti kan nggak bisa disambi ngantuk, nggak bisa disambi rebahan ya, malu ya. Kalau begini kan bisa. Tapi eman-eman lah nak ya, jadi tetap meskipun pandemi kalian harus bisa lulus tepat waktu ya, belajar dengan baik ya, jangan menyia-nyiakan waktu, kesempatan dan uang ya, biayanya cukup gede. Di luar gangguan somatoform boleh kalau misalnya ditanyain, kan biasanya kalau mahasiswa kedokteran ada yang di lingkungannya ataukah mantan guru SMP SMA-nya tanya, atau eyangnya atau tetangganya, ora iso turu. Kalau insomnia sudah dapat kuliahnya belum? Dokter Riyadini ya nanti ya kalau insomnia. Ini kasusnya juga banyak, jadi itu harus difahami dan kompetensinya juga 4 ya. Ya. Masih ada lagi kah? Ya. Kalau tidak ada ya,
saya tutup. Ucapan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas, tapi saya tetap membuka diri memberikan penjelasan kalau yang kurang jelas. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Dokter. Iya.